Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai studi kasus prediksi harga kos di Surabaya menggunakan algoritma random forest. Sebelumnya ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Ega Kusai, kedua Fahmi Faizullah, ketiga saya Muhammad Ilham Farean, dan keempat Juhen Fasiska. Adapun yang akan kami jelaskan dalam presentasi ini yaitu yang pertama mengenai pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan analisis, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Adapun latar belakangnya sendiri yaitu kebutuhan mahasiswa akan tempat tinggal. Karena mengingat eh, kami mengambil studi kasus dekat UNAIR, mahasiswa sendiri itu butuh sebuah tempat tinggal karena seorang mahasiswa itu lebih mudah dan menjalankan tugas kuliahnya itu dalam posisi yang strategis, sehingga perlu beberapa faktor yang dibutuhkan untuk memilih kos yang ideal, seperti lingkungannya, biayanya, dan fasilitas yang ada. Adapun yaitu peran dalam teknologi ini yaitu untuk menggunakan algoritma machine learning, yaitu algoritma random forest. Algoritma random forest sendiri adalah teknik klasifikasi yang menghasilkan beberapa pohon keputusan atau decision tree dengan menggunakan subset sampel dan variabel data latih yang dipilih secara acak. Sehingga memungkinkan untuk metode random forest ini cocok dalam penentuan harga kos yang karena kemampuannya untuk memberikan prediksi dengan akurasi tinggi dan menangani berbagai variabel yang kompleks. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada eh, proyek kali ini yaitu bagaimana cara menentukan harga kos yang optimal berdasarkan faktor-faktor seperti jumlah kamar, jarak ke kampus, khususnya Universitas Airlangga, fasilitas kosnya tersebut, luas bangunan kos, dan beberapa parameter lainnya menggunakan algoritma random forest. Berikutnya yaitu tujuan. Tujuan kami terhadap tiga. Yang pertama yaitu memprediksi akurat harga rumah kos menggunakan algoritma random forest. Yang kedua, membantu para pemilik properti dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait penetapan harga rumah kos. Yang ketiga, membantu para mahasiswa untuk mencari kos sesuai dengan kebutuhan dan harga yang terjangkau. Berikutnya, manfaat. Yang pertama, memberikan solusi praktis untuk para pemilik properti dalam menentukan harga kos. Yang kedua, memberikan kemudahan kepada para pemilik properti melakukan riset harga pasar. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk melakukan pencarian kos. Batasan masalah pada proyek kali ini yaitu yang pertama, studi ini hanya wilayah rumah kos terdekat dengan Universitas Airlangga di kota Surabaya. Kedua, algoritma yang digunakan adalah random forest yang diimplementasikan dalam Python. Yang ketiga, studi ini hanya terbatas untuk membantu para mahasiswa Universitas Airlangga. Baik, selanjutnya yakni bagian tinjauan pustaka. Kami melakukan beberapa tinjauan pustaka, yakni yang pertama terkait pemodelan prediksi harga. Nah, pemodelan prediksi harga ini dapat menggunakan algoritma dari machine learning, khususnya algoritma random forest. Random forest sendiri yakni kumpulan dari beberapa pohon keputusan yang apabila digabungkan itu dapat meningkatkan akurasi dan menghindari overfitting. Nah, pemilihan atribut dalam melakukan prediksi harga ini menurut Begum itu memiliki peranan penting karena pemilihan atribut yang tepat itu dapat mengatasi kompleksitas pasar yang sesungguhnya. Setelah melakukan pemilihan atribut, masuk kepada bagian pengolahan. Nah, permasalahan pada dataset secara umumnya itu dapat diatasi dengan langkah preprocessing.
Nah, selanjutnya untuk mengolah data lebih lanjut itu dilakukan pembagian, yakni 80% untuk pelatihan model dan 20% untuk validasi. Nah, pengujian terkait efektivitas itu telah dilakukan oleh Ade Tunji, yakni pada studinya menunjukkan bahwa penggunaan random forest itu benar dalam meningkatkan akurasi dan stabilitas prediksi harga. Namun, dengan menggunakan teknik tambahan yaitu ensemble learning. Oke, selanjutnya bagian pengumpulan data. Di sini kami menggunakan 9 variabel yang antaranya adalah jenis kos yang dapat bernilai kos putra, putri, ataupun campur. Kemudian ada meja belajar, wifi, AC, dan kamar mandi dalam yang dapat bernilai ada atau tidak. Selanjutnya ada include listrik dan akses 24 jam yang nilainya dapat berupa iya atau tidak. Kemudian ada variabel daerah yang kami gunakan di sini bisa berupa 4 daerah yaitu Mulyorejo, Gubeng, Sukolilo, atau Kenjeran. Daerah tersebut merupakan daerah yang berdekatan dengan Universitas Airlangga. Dan yang terakhir ada variabel harga yang dapat bernilai angka bertipe data float. Oke. Oke. Dataset yang kami gunakan di sini berjumlah 100 yang kami peroleh dengan mengumpulkan eh, dengan menginput secara manual dari beberapa website penyedia layanan pencari kos seperti Mamikos, Papikos, dan Rupita.co. Kemudian di website tersebut kami menggunakan filter kecamatan yaitu kecamatan yang tadi kami pilih Mulyorejo, Gubeng, Kenjeran, dan Sukolilo. Berikutnya adalah pengolahan data. Yang pertama data di-load dan dicek untuk data yang hilang. Kemudian eh, mengubah data kategorik tadi menjadi angka biner atau number number fitur dapat berupa 1 atau 0. Kemudian mendefine variabel yang kami target yaitu harga dan menggabungkannya dengan eh, fitur yang sudah di-encode tadi. Selanjutnya adalah splitting data untuk menjadi atau membaginya menjadi training dan testing sets. Dan yang terakhir adalah melatih model tersebut. Oke, di sini ada analisa data. Yang pertama ada important features atau fitur pentingnya yang mempengaruhi eh, kinerja model tersebut nantinya. Kemudian di sini adalah hasil atau output dari proses untuk memprediksi harga kos tadi, yang mana inputnya berupa 8 variabel yang telah disebutkan sebelumnya dan outputnya berupa harga. Seperti itu. Baik, jadi kesimpulan dari studi kasus yang kami lakukan, yakni dalam real estate Surabaya yang berkembang pesat, pemodelan prediksi harga yang akurat menjadi penting bagi pembeli, penyewa, dan pengembang. Nah, algoritma random forest ini menawarkan solusi efektif dengan membangun beberapa pohon keputusan dari subset sampel dan variabel yang dilatih secara acak. Model-model ini menggunakan atribut-atribut dari properti seperti lokasi, luas bangunan, jumlah kamar tidur, dan kamar mandi. Nah, dari atribut-atribut tersebut itu dapat memberikan menjadi masukan pada algoritma dan memberikan prediksi yang mendekati harga pasar sesungguhnya. Untuk hasil coba yang telah kami lakukan pada studi kasus ini, yakni menggunakan data kos-kosan yang didapatkan pada uh, Mamikos, Papikos, dan uh, web lainnya terkait uh, persewaan kos, itu mendapatkan grafik plot yang menunjukkan bahwa
yang paling mempengaruhi harga kos di daerah Universitas Airlangga ini, yakni kos yang berada di daerah Kenjeran. Dan yang paling tidak mempengaruhi adalah kos yang tidak memiliki akses 24 jam. Nah, untuk saran pada penelitian ke depannya, eh, dapat menggunakan dataset yang tidak hanya di sekitar Universitas Surabaya, melainkan di seluruh eh, bagian di Surabaya, sehingga prediksi tidak terpusat hanya pada sekitar Universitas Airlangga saja. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.